Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dia Safira Wardana, kelas PM 2022A dengan NIM 22030174071. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi muda serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang yang terkait dengan disiplin ilmu yang saya jalani, yaitu matematika. Seperti yang kita tahu, suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika berbagai suku tersebut saling berinteraksi, sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasinya. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia yakni lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam satu rapat dan berikrar, satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan tiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad, bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan yang luas. Bahkan komunikasi antar pemerintah Belanda dengan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda. Pelarangan ini mempunyai dampak yang positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saat itu pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik dan pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Masalahnya sekarang adalah apakah prospek penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini masih sesuai dengan harapan sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya? Pertanyaan ini perlu dilontarkan, sebab dengan diberlakukannya perdagangan bebas antar negara, batas teritorial secara geografis menjadi tidak penting. Sekat-sekat teritorial tersebut selama ini mulai berangsur-angsur hilang dengan masuknya informasi secara bebas ke seluruh sudut ruangan yang ada di penjuru dunia. Menghadapi permasalahan ini, mampukah bangsa Indonesia mempertahankan dan mengembangkan bahasa Indonesia di tengah pesatnya teknologi informasi ini? Agar bahasa Indonesia tetap eksis dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, perlu adanya upaya yang serius dan kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia, termasuk generasi muda, yaitu mahasiswa. Prospek bahasa Indonesia untuk masa yang akan datang tentu akan tetap cemerlang, karena masih sangat dibutuhkan oleh generasi muda seperti saya yang saat ini sedang menempuh di prodi pendidikan yang jelas akan menggunakannya, karena bahasa Indonesia digunakan dalam bidang pendidikan. Selain itu, bahasa Indonesia juga terkait dengan matematika. Dalam matematika dasar merupakan kemampuan literasi numerasi yang diharapkan dimiliki oleh setiap orang dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang semua aktivitas baik personal maupun komunitas atau hubungan antara personal.
Kemampuan matematika dasar seperti menghitung angka atau sebaliknya menerjemahkan bahasa ke dalam angka. Kemampuan menerjemahkan bahasa ke dalam angka-angka dapat ditemui dalam kompetensi dasar menyelesaikan soal cerita matematika. Pada kemampuan tersebut erat kaitannya dengan kemampuan berbahasa seseorang, seperti disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Edwiani Restuti bahwa antara kemampuan berbahasa dan matematika, khususnya soal cerita, erat kaitannya artinya prestasi dalam pelajaran bahasa Indonesia berbanding lurus dengan prestasi dalam menyelesaikan soal cerita pada pelajaran matematika. Dengan demikian, perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi bahasa Indonesia dalam usaha meningkatkan prestasi matematika. Bahasa mampu mengungkapkan gambaran maksud, gagasan, dan perasaan. Dalam konteks pembelajaran fusi ini, mampu berperan dalam kegiatan mengungkapkan ide-ide peserta didik secara logis dan sistematis. Misalnya, dalam menangkap maksud soal cerita melalui alur cerita sederhana yang disajikan. Sebagai contoh soal cerita sebagai berikut. Seekor katak melompat 6 langkah ke kanan. Kemudian melompat ke kanan lagi sebanyak 3 langkah. Lalu katak tersebut berbalik melompat 2 langkah ke kiri. Di manakah posisi katak sekarang? Dengan memahami alur cerita langkah katak tersebut, maka siswa akan bisa menentukan jawaban dari soal cerita tersebut. Demikian besar fungsi dan peran bahasa Indonesia sehingga selayaknya mendapat perhatian yang serius. Sehingga pembelajaran bahasa Indonesia mampu membentuk seorang peserta didik yang bukan hanya bisa berteori bahasa, tapi juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan dengan benar. Bila bahasa yang digunakan tepat, maka belajar matematika tidak lagi menjadi hantu bagi peserta didik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.